Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, para asatiz, yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hakim, rekan-rekan dari lembaga Amil Zakat Al-Azhar, bapak-bapak, ibu-ibu haji, dan bapak-bapak, ibu-ibu calon haji, yang insya Allah kita semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Diringankan langkah kaki kita, digerakkan hati kita bersama, dipilih kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang mau melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Semoga keikhlasan kita, langkah kaki kita yang kita langkahkan ke masjid ini mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasiulwan. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa di zaman Umar bin Khattab ada seorang ayah yang melaporkan perihal anaknya kepada beliau. Beliau melaporkan anaknya, wahai khalifah, bahwa sesungguhnya anakku sekarang sudah tidak lagi mau mendengarkan perkataanku. Anakku sudah tidak lagi mau mendengarkan apa yang aku sampaikan kepadanya. Dia lebih banyak membantah dari apa yang aku perintahkan. Lalu khalifah bertanya, di mana anakmu sekarang? Ada di rumah ya khalifah. Lalu khalifah Umar bin Khattab mendatangi rumah orang tua itu. Setelah diucapkan salam, lalu keluarlah anak itu dari rumahnya. Ketika anak itu keluar dari rumahnya, anak itu terkejut. Kenapa? Karena yang datang seorang khalifah. Lalu anak itu bertanya, wahai khalifah, ada apa gerangan engkau datang ke rumah saya ini? Lalu Khalifah Umar bin Khattab berkata kepada anak itu, nak, ayahmu sudah datang kepadaku menceritakan tentang engkau, bahwa engkau sekarang sudah tidak lagi mau mendengarkan perkataannya, engkau sekarang lebih banyak membantah perintahnya. Apakah betul itu engkau lakukan? Mendengar pertanyaan itu,
Anak itu sebelum menjawab apa yang dikatakan oleh khalifah, yang ditanyakan oleh khalifah, anak itu bertanya, "Ya khalifah, bukankah di dalam Islam itu anak punya hak kepada orang tuanya?" Betul. Bukankah di dalam Islam itu orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya? Betul, kata khalifah. Lalu anak itu menjawab, "Ya khalifah, kenapa sekarang saya sudah tidak lagi mau mendengarkan perkataan orang tua saya? Saya lebih cenderung membantah apa yang dikatakan oleh orang tua saya, dikarenakan ya khalifah, orang tua saya tidak melaksanakan kewajibannya kepada saya, hak saya tidak dipenuhi oleh orang tua saya, maka saya tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua saya." Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita mendengar ada istilah anak durhaka, apalagi cerita maling kundang yang dikutuk jadi batu. Kita mendengar ada yang namanya anak durhaka, anak yang tidak taat kepada orang tuanya, tapi jarang kita mendengar istilah ada orang tua yang durhaka. Ternyata ada orang tua yang durhaka sama anaknya. Kenapa dia durhaka sama anaknya? Karena dia tidak melaksanakan kewajiban kepada anaknya, dia tidak melaksanakan hak anak, sehingga dia boleh dikatakan sebagai orang tua yang durhaka kepada anaknya. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam itu ada hak anak kepada orang tuanya, atau ada kewajiban orang tua kepada anaknya. Apa sih hak anak kepada orang tua, kewajiban orang tua kepada anaknya? Pertama, kewajiban orang tua kepada anaknya atau hak anak kepada orang tuanya, kata Rasulullah, hakul waladi ala walidihi, hak orang tua kepada anaknya atau hak anak kepada orang tuanya, kata Nabi, yang pertama adalah ayyuh sina usmahu, berikan anak nama yang baik. Itu kewajiban orang tua, Pak, Bu. Kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberikan dia nama yang baik. Kenapa? Karena di dalam Islam itu nama itu mengandung doa. Memang orang luar mengatakan tuh bahasa Jawanya, what is the name, kan begitu ya, Pak? Itu bahasa Jawa kan. Apalah artinya sebuah nama? Tapi di dalam Islam nama itu mengandung doa. Kenapa mengandung doa? Ketika orang tua memberikan anak nama tertentu, seolah-olah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan anakku sifat perilaku seperti namanya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, ini mungkin zaman orang tua kita, atau mungkin jangan-jangan nama kita sama orang tua itu, kalau ada orang tua punya anak, itu mereka datang kemana? Ke kiai, ke ustadz. Ngapain? Minta anaknya itu, atau ketika orang tuanya lahir, ibunya lahir, melahirkan anaknya lahir ke dunia ini, datang ke kiai, datang ke ustadz. Ngapain? Minta nama. Dulu begitu Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang kan udah enggak ya. Zaman dulu orang itu minta nama. Kenapa? Harapannya dengan nama itu mengandung doa. Maka ketika ada orang tua itu punya anak, lalu dikasih nama, siapa nama anaknya? Abdurrahman. Orang tua berdoa kepada anaknya, mudah-mudahan anaknya ini menjadi hamba yang pengasih, atau Abdurrahim menjadi hamba yang penyayang. Harapannya begitu. Ketika anak dikasih nama, siapa nama anaknya? Siti Khadijah. Harapannya apa? Supaya anaknya ini seperti istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak diberikan nama, siapa nama anaknya? Nurjannah. Seolah-olah Allah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti cahaya surga. Ya kalau mau digabung-gabung, kan kata Nabi itu, berikanlah nama anakmu itu dari nama-nama Nabi. Harapannya begitu kata Rasulullah. Kalau yang laki paling tidak, misalnya yang laki kalau punya anak laki itu kasih nama depannya siapa? Muhammad. Kalau mau digabung sama daerahnya, entah dari mana, dari Jawa, dari Sunda, dari Padang, boleh. Misalnya nih orang Betawi
Punya anak, siapa nama anaknya? Muhammad Rojali. Atau misalnya dari Jawa, gabung dengan bahasa Jawa, siapa nama anaknya? Muhammad Singo Nongkrong di Mejo. Punya anak, siapa nama anaknya? Dari Padang, kasih nama anaknya, siapa nama anaknya? Muhammad Rancak Bana. Silakan, tidak ada larangan. Yang penting apa? Nama itu mengandung doa, harapannya supaya anak itu sesuai dengan nama. Tapi zaman sekarang ini banyak orang tua yang jarang ke kiai, jarang ke ustadz. Pas ngelahirin cari nama sendiri, udah ketemu baru datang ke ustadz sama kiai. Pak Kiai, Pak Ustadz, alhamdulillah. Oh iya, bagaimana Bu? Saya baru saja melahirkan. Oh alhamdulillah, mudah-mudahan anaknya sehat. Anak saya ambil, saya lihat, saya cari, namanya saya ambil dari Al-Quran. Oh dari Al-Quran Bu? Iya. Siapa nama anaknya Bu? Jahannam. Quran mah Quran, tapi Jahannam, lempengan neraka itu. Cuma kadang-kadang anak kita nih, kalau zaman sekarang, kalau misalnya namanya berbau-bau Islam, kadang-kadang suka gengsi Pak. Dikasih cakep nama anak, dikasih cakep-cakep sama orang tuanya. Nama anaknya siapa? Siti Khadijah, istri Rasulullah, namanya luar biasa. Bilang sama temennya, jangan panggil gua Khadijah. Kenapa? Norak, ketinggalan zaman. Terus panggilnya apa dong? Panggil gua DJ. Nanti anak dikasih nama, siapa nama anaknya? Ibrahim, nama Nabi. Jangan panggil gua Ibrahim. Kenapa? Norak, ketinggalan zaman, kampungan. Terus panggilnya siapa? Boim. Ya, saya takut nanti anak dikasih nama Abdurrahman, dipanggilnya Doraemon Pak. Itu yang saya takutin. Islam mengajarkan yang pertama, hak anak kepada orang tuanya adalah berikan anak itu nama yang baik. Sebab kata Rasulullah, nanti di akhirat anak itu akan dipanggil dengan nama mereka dan nama orang tua mereka. Kan jelek Pak. Nama anak, siapa nama anaknya? Nama anaknya misalnya si Badu. Badu bin Pengki, kan jelek. Maka ini kewajiban orang tua yang pertama, berikan anak itu nama yang baik. Lalu yang kedua, wa adabahu, kata Rasulullah, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah mengajarkan mereka itu beradab. Untuk mengajarkan dia beradab, mulai dari orang tuanya. Bagaimana anak kita mau beradab di rumah kalau orang tuanya tidak mengajarkan beradab? Bagaimana anak kita, mereka mau melaksanakan sholat di rumah dengan baik kalau seandainya orang tua tidak mengajarkan sholat dengan baik, tidak memberikan contoh kepada anaknya di rumah melaksanakan sholat dengan baik? Maka orang tua punya kewajiban untuk wa'adabahu, mengajarkan mereka beradab. Bagaimana tata cara beradab, bicara dengan orang tua, bagaimana bicara dengan orang yang lebih muda, bagaimana adab duduk, bagaimana adab berjalan dan lain sebagainya. Itu hendaknya dicontohkan oleh orang tua. Wa adabahu. Jangan sampai ada kejadian udah mau sholat maghrib, orang tuanya bilang sama anaknya, nak bentar lagi sholat maghrib, sana kamu berangkat ke masjid. Anak yang rajin, anak yang soleh, ambil sarung, ambil peci, berangkat ke masjid. Di tengah jalan dia nengok, lah bapak gua kagak ada ini. Akhirnya apa? Dia pulang lagi ke rumah. Pas di rumah dia lihat bapaknya lagi asik-asik nonton di depan TV. Anaknya protes, Pak, tadi bapak suruh saya sholat ke masjid, tapi kok bapak nggak ikut, nggak memberikan contoh yang baik. Ini namanya bapak tidak patut dijadikan contoh. Kata bapaknya, habis gimana lah? Gimana sih Pak? Ini acara TV-nya lagi bagus. Emang acara apa? Ini drama Korea, masa kamu nggak tahu? Emang bagus Pak? Bagus. Pak, boleh nggak usul? Apa usulnya? Bagaimana kalau seandainya kita nontonnya berjamaah? Nonton berdua anak sama bapak, 5 menit nonton, anak mikir ini bapak nonton sendirian, mak kemana? Kedengaran ibunya, maklum ibunya pegawai Sukopindo. Mau maghrib baca Quran di kamar. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Anaknya ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu lagi ngaji ya? Iya, ibu lagi ngaji. Kok ibu gak ikut nonton sama bapak? Nonton apa? Ih, acaranya seru bu, drama Korea. Emang seru? Beneran seru? Iya bu, beneran seru. Shadaqallahul adzim. Selesai baca Quran tuh. Wa adabahu, itu kewajiban orang tua untuk mengajarkan beradab. Mohon maaf, bagaimana anak mau sholat subuh kalau orang tuanya juga nggak sholat subuh? Bagaimana anak mau rajin ngaji baca Quran di rumah kalau orang tuanya tidak rajin baca Quran di rumah? Maka kewajiban yang kedua, kata Rasulullah, ajarkan mereka beradab. Lalu yang ketiga, kata Nabi apa? Yang ketiga, wa'allamahul kitabah, ajarkan mereka untuk membaca Al-Quran. Ajarkan mereka untuk bisa baca Quran. Bagaimana caranya untuk bisa baca Quran? Karena ingat Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan anak kita itu baca Quran, selama dia baca Quran karena perantaran kita yang mengajarkan, selama itu pula kita akan mendapatkan aliran pahala dari Allah, walaupun nanti kita sudah terbujur kaku di alam kubur. Minimal kalau bisa, ketika dia bisa atau baru mau mulai baca Quran, minimal hafal surat Al-Fatihah. Itu karena perantaraan kita yang ngajar. Supaya apa? Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, setiap dia sholat baca Al-Fatihah, kita tetap dapat aliran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau jujur Bapak Ibu, zaman sekarang anak-anak kita kira-kira lebih seneng ngaji apa lebih seneng nyanyi? Lebih seneng nyanyi ya? Nanti kalau Bapak Ibu lagi meninggal dunia, mau dinyanyiin apa mau di ngajiin? Lah nanti kalau misalnya anak kita nggak bisa ngaji, cuma bisa nyanyi, ibunya lagi sakaratul maut, anaknya bingung, nggak bisa ngaji, akhirnya apa? Karena dia ingin berbakti sama anaknya, dia cuma bisa nyanyi. Itu dia ke belakang ambil gitar. Dia berdiri depan ibunya yang lagi sakaratul maut, lalu dia bilang apa? Mama, sebagai persembahan yang terakhir untuk mama, saya bawakan sebuah lagu. Dia nyanyi depan ibunya yang lagi sakaratul maut. Kutanya malam, adakah kau lihatnya perbedaan? Tapi kenapa kau tak bergerak? Ada apa denganmu? Mati maknya digituin tuh Pak. Dan saya benar-benar ngelihat Pak, mohon maaf, saya lagi takziah dekat rumah tetangga. Wallahu a'lam, apakah memang anak-anaknya nggak bisa ngaji atau apa gitu ya? Kan tradisi masyarakat kita sebagian kalau ada orang meninggal dunia, ada mayit, lalu dibacakan surat Yasin. Yang saya datang ketika dibacakan surat Yasin, yang baca surat Yasin siapa Pak? MP3. Beneran itu? Saya lihat sendiri, MP3. Ini yang namanya handphone dihidupin, surat Yasin. Nah kalau udah ngajinya online, saya takut nanti ibunya kalau meninggal masuk surganya surga online Pak. Makanya ajarkan mereka itu berada, ajarkan mereka untuk bisa baca Quran. Kita prihatin Bapak Ibu, kalau mau dibandingkan dengan zaman kita masih kecil dulu atau zaman orang tua kita dulu, sekitar 50, 60, 70 tahun yang lalu, dulu habis maghrib hampir setiap rumah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Dulu orang habis maghrib itu semuanya hampir baca Quran. Yang anak remaja putra, remaja putri, anak-anak putra, anak-anak putri, mereka berangkat ke masjid, ke musola, ke surau, ke langgar. Ngapain? Ngaji. Dulu jalanan masih becek, lampu belum ada. Dalam kondisi yang seperti itu mereka berangkat ke masjid, ke musola, ke surau, ke langgar. Tangan kanan pegang Al-Quran, tangan kiri pegang obor. Berangkat ke masjid. Yang nggak sempat ke masjid ngajarin anaknya di rumah baca Quran. Dulu belum ada yang namanya metode Iqra. Dulu belum ada yang namanya metode tilawati, belum ada. Dulu orang ngaji itu pakai juz amma. Ngajinya dieja gitu Ustaz dulu ya. Ngaji dieja.
rumah sebelah sana kedengeran, nah ikutin ibu ya. Iya kedengeran. Mim patama tapatata lam do malu matalu, dulu begitu Pak. Kalau sebelah sana ada lagi jim kasroji dal patada tak mati lam do malu jidatlu. Zaman dulu begitu habis maghrib. Nanti yang sebelah sana ada nenek-nenek ngapalin sifat 20. Ojo kidang bako mok batuk tuh nenek. Dulu begitu habis maghrib. Sekarang coba lihat habis maghrib, masihkah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran? Bahkan zaman dulu Bapak Ibu, kalau ada ibu-ibu punya anak bayi, punya anak orok, dulu ditimang-timangnya mah pakai salawatan dulu. Anak digendong, ditimang-timang, salatullah salamullah, diliatin anak raja, padahal mah anak RT Pak. Dulu begitu. Sekarang coba lihat habis maghrib, masihkah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran? Orang sekarang habis maghrib main gede-gedean tip, main gede-gedean radio. Rumah sebelah sana lagunya samina mina waka waka Sekarang begitu. Kemana itu lantunan ayat suci Al-Quran yang dulu terdengar hampir setiap rumah selepas maghrib? Sudah jarang Bapak Ibu. Makanya ini kewajiban orang tua kepada anaknya untuk bisa mengajarkan anak-anak kita itu mengaji, baca kitab, baca Al-Quran. Lalu yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyibahata warimaya. Ajarkan mereka berenang, ajarkan mereka berkuda, ajarkan mereka berolahraga. Kan olahraga yang disebut di dalam hadis itu 3: berenang, memanah, berkuda. Itu disuruh ajarkan sama Rasulullah. Kenapa? Ruhnya sehat, jiwanya sehat, badannya juga harus sehat. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita, ajarkan anak-anakmu, suruh pilih berenang, memanah, atau berkuda. Minimal salah satu di antara yang 3 harus diajarkan kepada anak-anak kita. Lalu yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak anak kepada orang tuanya adalah yang kelima, jangan berikan mereka rezeki kecuali yang halal Bapak Ibu. Kenapa demikian? Kata Nabi, makanan yang dimakan dari sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh, nanti dia menjadi daging, maka kata Nabi, daging itu nanti di akhirat tempatnya di neraka. Maka berikan anak-anak kita makanan yang halal. Halal itu bisa 2 cara. Yang pertama, halal zatnya, haram caranya. Atau yang sebaliknya, haram caranya, halal zatnya. Apa maksudnya? Lihat Bapak Ibu, ada makanan yang halal zatnya halal, beras halal, minyak halal, tapi caranya haram, itu tetap jadi haram. Atau sebaliknya, zatnya haram, caranya halal. Minuman keras itu zatnya haram, walaupun dia beli, nggak nyuri, beli, tetap jatuhnya haram. Maka buat kita orang tua, berikan anak-anak kita itu rezeki dari cara yang halal, zatnya halal, caranya juga halal. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah nikahkan anak kalau sudah ada jodohnya. Jadi kalau anak kita sudah berjodoh, nikahin Bapak Ibu. Itu kewajiban orang tua kepada anaknya. Cuma kalau mau cari jodoh nggak boleh sembarangan. Kenapa nggak boleh sembarangan? Ingat, anak kita itu akan menikah, kita harapkan seumur hidup. Kalau nyari orang sembarangan, khawatir nggak selesai seumur hidup, berhenti di tengah jalan. Maka kata Nabi, ada kriterianya. Kalau mau cari jodoh nih, buat yang ada yang belum nikah sini ya Pak, buat yang belum nikah ini ada syaratnya. Atau yang mau nambah lagi, ada ini kata Nabi,
kriterianya. Apa kriterianya? Kata Rasulullah, tunkahul mar'atu lil arba'in. Nikahi wanita itu, kata Nabi, atau cari pasangan hidup itu, cari suami itu karena 4. Yang pertama, walimaliha. Nikahi wanita itu karena hartanya. Silakan Pak, mau cari calon mantu yang kaya boleh, silakan cari yang kaya. Mau cari suami yang kaya boleh, mau cari istri yang kaya boleh, silakan. Ya nggak usah terlalu kaya lah, minimal depositonya 3 miliar, tanah 70 hektar udah cukup Pak. Ya. Tapi ingat, kekayaan di dalam membina kehidupan rumah tangga, harta itu betul kita butuh dalam kehidupan rumah tangga. Tapi ingat, harta bukan jaminan kebahagiaan rumah tangga. Maka walaupun diperbolehkan, tapi jangan diprioritaskan. Cari yang kaya boleh Pak, Bu. Lalu yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walimaliha. Yang kedua, wali jamaliha. Nikahi wanita itu atau cari pasangan hidup itu karena apa? Karena kecantikannya, karena ketampanannya. Silakan cari yang cantik, silakan cari yang tampan. Yang perempuan mau cari yang tampan boleh, yang laki-laki mau cari yang cantik boleh. Misalnya yang laki-laki mau secantik Maudy Kusnaidi boleh, mau secantik Napah Urbah boleh, mau secantik Omas boleh. Omas itu cantik loh Pak, kata suaminya cantik, silakan, tidak ada larangan. Demikian juga yang perempuan mau seganteng Cristiano Ronaldo yang kemarin pulang kampung duluan boleh, atau mau seganteng Messi boleh, silakan. Nggak ada larangan di dalam Islam. Silakan cari yang cantik, cari yang ganteng. Tapi ingat, kebahagiaan rumah tangga tidak dilihat dari kecantikan dan ketampanan. Justru banyak terjadi gara-gara orangnya cantik, gara-gara orangnya tampan, repot rumah tangga kita. Ya, boleh, silakan, nggak ada larangan, tapi jangan diutamakan. Lalu yang ketiga, kata Nabi, wali hasabiha. Nikahi wanita itu, cari pasangan hidup itu karena apa? Karena keturunannya. Nabi memerintahkan kepada kita cari keturunan orang-orang yang baik-baik. Kalau dulu, kalau kaitan dengan keturunan biasa dikait-kaitkan sama suku Pak, Bu. Orang Padang dulu mesti nikah sama orang Padang. Itu waktu zaman Siti Nurbaya. Sekarang sudah zamannya Siti Jubaidah Pak. Pernikahan sudah antar suku, bahkan antar negara sekarang. Ada nggak orang Padang nikah sama orang Jawa? Ada. Orang Sunda nikah sama orang Kalimantan. Orang Betawi nikah sama orang Padang. Ada Pak. Pernikahan sudah antar suku, bahkan antar negara. Ada orang Bali kawin sama orang Jepang, nanti punya anak. Siapa nama anaknya? Made in Japan. Ada orang Sunda kawin sama orang Rusia, punya anak namanya Cecep Gorbacet. Pernikahan sudah antar negara boleh, silakan saja. Tapi Nabi mengingatkan, cari keturunan orang-orang yang baik-baik. Kenapa suruh cari keturunan orang-orang yang baik-baik? Karena ingat, ketika kita menikah, pada hakikatnya yang menikah itu bukan cuma berdua Pak, tapi yang menikah adalah dua keluarga besar. Karena kadang-kadang yang terjadi dalam pernikahan itu adalah, kalau di antara suami istri punya masalah, lalu dia punya keluarga besar yang nggak baik, yang ada bukan menyelesaikan masalah, tapi yang ada malah tambah runyem masalah. Kenapa? Karena keturunan bukan dari yang baik-baik. Tapi kalau keturunannya baik-baik, kita punya masalah nih suami istri berdua, malah mereka memberikan solusi, mereka memberikan jalan keluar terhadap permasalahan kita. Cari keturunan orang-orang yang baik-baik, kata Nabi. Lalu yang keempat, kata Nabi, kriterianya apa? Walidiniha. Nikahi wanita itu, cari pasangan hidup itu karena apa? Karena agamanya,
Lalu Nabi melanjutkan, fazfar bizatid din, utamakan agamanya, taribat yadaka, niscaya kamu akan bahagia. Itu janji dari Nabi. Kalau kau utamakan agamanya ketika menikah, niscaya kamu akan bahagia, Pak. Itu jaminan dari Rasulullah. Enak, Pak, kalau punya istri soleha. Pagi-pagi kita belum bangun, istri sudah bangun, sudah siap-siap, sudah cantik, sudah dandan, sudah rapi. Lalu kita bangun, sholat subuh, mandi, berpakaian sebelum kita berangkat ke kantor. Lalu kita sudah disiapkan tuh sarapan pagi, entah nasi goreng, entah telur dadar, entah nasi uduk. Sudah selesai sarapan, lalu kita mau berangkat kerja ke kantor. Kita pamit sama istri kita bilang apa? Mama. Dijawab sama istri kita, ada apa Papa? Mah, apa Pak? Papa berangkat dulu ya Mah. Iya Pak. Pak, apa Mah? Titi DJ Pak. Apa itu Titi DJ? Hati-hati di jalan. Dicium tangan kita. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Papa. Kita berangkat kerja ke kantor, istri di rumah atau di tempat kerjanya sholat duha, berdoa, ya Allah berikan rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, yang banyak buat suamiku ya Allah. Nanti sore-sore suaminya mau pulang kerja, istri sudah cantik, sudah dandan, sudah rapi, pas diketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh kakanda telah tiba. Dicium lagi tangannya. Lalu ditanya, gimana Pak tadi di kantor? Alhamdulillah mah baik-baik saja. Tuh kalau istri soleha kayak begitu Pak. Ini jangan kayak istri di daerah Bojongkenyot. Suaminya mau berangkat kerja ke kantor, mau cari uang ke pasar, istri masih ngulet di tempat tidur. Suaminya bilang, mak berangkat dulu aja, wah apa gede banget. Udah kayak begitu nanti nyambut kedatangan suami, bukannya cantik, bukannya dandan, bukannya rapi, nyambut kedatangan suami habis betulin kompor. Udah gitu pakai dasternya robek, dipenitiin lagi. Suaminya datang dari kantor, ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka pintunya, suaminya bengong. Wow, kata suami, lah ini burung celepuk siapa? Itu istrinya cemong semuanya. Istri dari pagi nggak ketemu sama suami, main peluk aja, suamiku, istriku. Pas dipeluk Pak, itu penitinya lepas, nuncep ke suaminya itu. Tuh, kalau punya istri soleha luar biasa Pak. Makanya bapak-bapak kalau punya istri udah cantik, keturunan orang-orang baik-baik, kaya, soleha, masya Allah. Kalau punya istri kayak begitu Pak, kalau belum mati jangan dikuburin. Beneran Pak. Tuh, ini kewajiban orang tua kepada anaknya. Maka ketika orang tua sudah punya kewajiban kepada anaknya lalu melaksanakan, ingat, anak punya kewajiban juga kepada orang tuanya. Di dalam Al-Quran itu Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain daripada Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lalu Allah lanjutkan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Apabila dua-duanya atau salah satunya dalam pemeliharaan kamu sudah berusia lanjut, maka kata Allah, fala taqul lahumu uffin, jangan sekali-kali kamu mengatakan perkataan Disuruh sama orang tua kita, disuruh sama orang tua kita, ada perasaan di dalam hati kesal, itu bagian daripada dosanya anak sama orang tua. Fala taqul lahumu uffin, jangan sekali-kali mengatakan wala tanharhuma, kata Allah, jangan membentak. Wa qul lahuma qaulan karima, berucaplah, berkatalah dengan mereka dengan perkataan-perkataan yang mulia, dengan perkataan-perkataan yang baik. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, kita suka lupa antara kacang dengan kulit, lupa kacang sama kulitnya. Kita bisa menjadi seperti ini gara-gara siapa? Siapa yang melahirkan, siapa yang mengandung, siapa yang berjuang ketika melahirkan antara hidup dan mati, meneteskan darah. Itu ibu kita kalau disuruh milih sama Allah, ketika berjuang menghadapi yang namanya kelahiran, pada saat itu melahirkan, kalau disuruh pilih, hai ibu, kalau kau suruh pilih apakah engkau yang hidup atau anakmu yang hidup,
ibu kita akan bilang, ya Allah, biar anakku saja yang hidup, jangan aku, biar anakku saja, biar dia bisa menikmati dunia ini. Bagaimana yang namanya seorang ibu, kita mungkin sudah lupa. Di tengah malam ketika kita masih bayi, ketika kita masih kecil, di tengah malam dia sedang asik-asiknya tertidur, sedang tidur malam, tiba-tiba kita menangis karena mungkin kita buang air. Ibu kita dengan ikhlasnya bangun, lalu membersihkan kita terlebih dahulu, menidurkan kita terlebih dahulu, lalu setelah itu barulah dia tidur. Ketika dia sedang makan, sedang santap-santapnya atau sedang enak-enaknya makan, menangis kita karena buang air, disingkirkan dulu makanannya untuk kita, lalu diambil kita, dibersihkan kita, didiamkan kita, ditidurkan kita, dia cuci tangan lagi, lalu dia ambil kembali itu makanan, dia makan kembali setelah dia membersihkan kita. Kita lupa saat ini kita berposisi seperti ini karena siapa sebabnya? Penyebabnya siapa? Orang tua kita, apalagi bapak kita. Kita nggak merasa bahwa bapak kita tuh berjuang luar biasa. Berapa banyak orang yang ada di dunia ini, di masyarakat kita, yang seorang bapak keluar dari rumahnya bingung apa? Bingung ingin memberikan nafkah kepada keluarganya. Dia keluar hanya untuk menangis. Kenapa menangis? Khawatir keluarganya tidak bisa makan. Dia hanya untuk itu yang dia bisa lakukan. Dia sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi mungkin Allah menakdirkan belum mendapatkan rezeki, keluar dari rumahnya menangis. Bagaimana cara memikirkan anak-anaknya, istrinya agar mendapatkan makanan yang cukup dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita selaku anak, kita semua di sini adalah anak dari orang tua kita, maka kewajiban kita adalah bagaimana kita berupaya untuk menyolehkan diri kita. Orang tua akan sangat bangga, orang tua akan sangat senang ketika keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, meninggalkan putra-putri yang saleh dan salihah. Ketika orang tua sudah berada di dalam kubur, dia tidak lagi mengharapkan harta dari anaknya. Ketika orang tua sudah berada di dalam kubur, dia tidak lagi membanggakan kepintaran, kecerdasan anaknya. Tapi ketika orang tua sudah berada di dalam kubur, kata Nabi, awwaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, itulah yang akan menjadi harapan orang tua berada di dalam kubur ketika orang tuanya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Alangkah nikmatnya Bapak Ibu kalau seandainya kita memiliki putra-putri yang soleh dan solihah, ketika ibunya sedang menghadapi sakaratul maut, lalu anak-anaknya yang berada di sekolah dipanggil pulang, yang di pesantren dipanggil pulang, yang SD dipanggil pulang, mereka masuk dengan lindangan air mata, masuk ke dalam kamar mama yang disayangi, ibu yang dicintainya. Mereka melihat mamanya, ibu yang disayanginya sedang menghadapi sakaratul maut. Pada saat itu terdengar isak tangis anak-anak yang soleh. Lalu mereka, anak-anak yang soleh, mereka akan tahu apa yang akan mereka kerjakan. Yang besar ke belakang ambil air wudu, ambil Al-Quran, lalu dia baca, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Anak yang nomor 2 membaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Anak yang kecil berdoa untuk mama yang disayangi, ibu yang dicintainya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pada saat itu anak-anak yang soleh melihat nafas mama yang disayangi, ibu yang dicintainya semakin terengah-engah, lepas ruh dari jasad mama yang disayangi, ibu yang dicintainya. Pada saat itu terdengar isak tangis anak-anak yang soleh semakin keras. Mereka menyatakan, maafkan kami, selamat jalan,
Mereka menatap wajah mama yang disayangi, ibu yang dicintainya. Matanya masih ada, tapi matanya sudah tidak lagi bisa menatap dengan tatapan kasih sayang. Tangannya masih ada, tapi tangannya sudah tidak lagi bisa membelai dengan belayan kasih sayang. Pada saat itu terasa betul perpisahan antara anak-anak yang soleh dengan mama yang disayangi, ibu yang dicintainya. Lalu anak-anak yang soleh perlahan-lahan mengangkat jenazah mama yang disayangi, ibu yang dicintainya untuk mereka mandikan. Mereka letakkan di atas pemandian. Lalu anak-anak yang soleh mengambil air dengan gayung. Perlahan-lahan mereka menyiramkan jasad mama yang disayangi, ibu yang dicintainya. Pada saat mereka sedang menyiram jasad mama yang disayangi, ibu yang dicintainya, pada saat itulah mereka teringat, ya Allah, dulu ketika bayi, ya Allah, ketika kecil, ya Allah, mama yang memandikan saya, ya Allah, ibu yang memandikan saya, ya Allah. Tapi hari ini, ya Allah, untuk yang terakhir kali saya yang memandikan mama yang saya sayangi, ibu yang saya cintai. Usai sudah acara pemandian, lalu anak-anak yang soleh kembali mengangkat jenazah mama yang disayangi, ibu yang dicintainya, diletakkan di atas kain kafan yang putih. Anak-anak yang soleh mengkafani jenazah mama yang disayangi, ibu yang dicintainya. Pada saat mereka sedang mengkafani jenazah mama yang disayangi, ibu yang dicintainya, pada saat itulah anak-anak yang soleh teringat, ya Allah, dulu ketika bayi, ya Allah, ketika kecil, ya Allah, mama yang memakaikan pakaian untuk saya, ya Allah, ibu yang memakaikan pakaian untuk saya, ya Allah. Tapi hari ini, ya Allah, untuk yang terakhir kali saya yang memakaikan pakaian untuk mama yang saya sayangi, ibu yang saya cintai. Lalu perlahan-lahan sudah selesai dikafani jenazah mama yang disayangi, ibu yang dicintai, diletakkan di atas keranda mayat, ditutup keranda mayat itu. Lalu anak-anak yang soleh mereka menyolati jenazah mama yang disayangi, ibu yang dicintainya, yang besar ke depan menjadi imam takbir dengan linangan air mata. Allahu Akbar. Di dalam hatinya, maafkan kami, selamat jalan, Sudah selesai mereka menyolati jenazah mama yang disayangi, ibu yang dicintainya. Lalu perlahan-lahan mereka angkat keranda mayat mama yang disayangi, ibu yang dicintainya, untuk mereka hantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir di tanah pekuburan. Mereka antarkan jenazah mama yang disayangi, ibu yang dicintainya. Bismillahi ala millati Rasulillah. Ketika mereka menghantarkan jenazah mama yang disayangi, ibu yang dicintainya, pada saat itulah teringat, ya Allah, dulu ketika SD, ya Allah, ketika TK, ya Allah, mama yang menghantarkan saya ke sekolah, ya Allah, ibu yang menghantarkan saya ke sekolah, ya Allah. Tapi hari ini, ya Allah, untuk yang terakhir kali saya yang mengantarkan jenazah mama yang saya sayangi, ibu yang saya cintai. Sesampainya di tanah pekuburan, anak-anak yang soleh mereka turun ke dalam kubur. Lalu keranda mayat dibuka. Perlahan-lahan jenazah mama yang sudah berbalutkan kain kafan diletakkan di dalam liang lahat. Sebelum mereka letakkan di dalam liang lahat, perlahan-lahan oleh anak-anak yang soleh, mama digendong terlebih dahulu. Pada saat mereka sedang menggendong jenazah mama yang disayangi sebelum diletakkan di dalam liang lahat, teringat oleh mereka, ya Allah, dulu ketika bayi, ya Allah, ketika kecil, ya Allah, mama yang menimang-nimang saya, ya Allah, ibu yang menggendong saya, ya Allah. Hari ini, ya Allah, untuk yang terakhir kali saya yang menggendong jenazah mama yang saya sayangi, ibu yang saya cintai, diletakkan di dalam liang lahat, ditutup dengan papan, ditimbun dengan tanah. Terasa betul perpisahan antara anak-anak yang soleh dengan mama yang disayangi, ibu yang dicintainya. Usai sudah acara penguburan, lalu anak-anak yang soleh duduk bersimpuh di kubur mama yang disayangi, ibu yang dicintai. Kembali mereka menengadahkan tangan berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sambil menatap batu nisan mama yang disayangi, ibu yang dicintai. Pada saat itulah mereka teringat, ya Allah, hari ini mama sudah tidak ada lagi bersama kami, ya Allah, ibu sudah tidak ada lagi bersama kami, ya Allah. Nanti, ya Allah,
di malam takbiran, di tengah orang lain masih bisa bersenda gurau dengan mama yang disayangi, ibu yang dicintai, di tengah lantunan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat itu, ya Allah, mama sudah tidak ada lagi bersama kami, ya Allah, ibu sudah tidak ada lagi bersama kami, ya Allah. Ampuni dosa mama dan ibu kami, ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senyum orang tua di dalam kubur adalah ketika anaknya senantiasa mendoakannya. Buat kita yang masih memiliki orang tua di dunia ini, teruslah berbuat baik. Akan ada penyesalan buat kita ketika orang tua kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Buat kita yang mungkin orang tuanya sudah kembali kepada Allah, teruslah berdoa buat orang tua kita agar orang tua kita dimaafkan semua dosa-dosanya. Dan kalau orang tua kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Bisa dengan kita beramal, bisa kita dengan bersedekah atas nama orang tua kita. Dan harapan kita adalah ketika nanti di akhirat kita dikumpulkan lagi oleh orang tua kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sekedar untuk mengingatkan kepada kita semuanya, kita tidak ada apa-apanya tanpa orang tua kita. Perjuangan orang tua kita luar biasa, tidak bisa dibalas dengan apapun. Maka teruslah berdoa, teruslah berbuat baik kepada orang tua kita. Mudah-mudahan perbuatan baik kita kepada orang tua kita insya Allah mendapatkan pahala dari Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyayangi orang tua kita, memaafkan segala dosa orang tua kita, dan memberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saja sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.